Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah khatamin nabiyyin wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, hidayah dan pertolongannya semata. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diringankan untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju majelis ilmu, menuju ke zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga turun rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketenangan pada diri kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah Allah utus sebagai penutup para nabi dan rasul, yang telah menyempurnakan syariatnya di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah tingkatan dinul Islam. Insyaallah kita upayakan untuk menguatkan pemahaman kepada para jamaah. Kita siapkan papan tulis, nanti saya coba untuk menerangkan diiringi dengan tulisan-tulisan, gambaran-gambaran tentang tingkatan dinul Islam ini. Sehingga dengan gambaran tersebut setidaknya lebih menguatkan pemahaman kita dari kajian yang kita adakan pada kesempatan malam hari ini. Ikhwati fillah, a'azzakumullah. Saya awali dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun sadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sa'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala lahu akhbirni anil Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila wa tasuma Ramadan. Faqala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Faqala fa'akhbirni anil Islam, anil iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Summa akhbirni anil ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Faqala akhbirni anis sa'ah. Faqala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Faqala akhbirni an amaratiha. Faqala Rasulullah SAW, an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan summan talaqa falabistu malian. Hadis ini cukup panjang ya. Jadi pokok dari pembahasan kita berawal dari hadis ini, karena dari sinilah penjelasan tentang tingkatan dinul Islam itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menuturkan, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW pada suatu hari, datanglah sosok laki-laki, seorang laki-laki
yang dia begitu putihnya bajunya, pakaiannya, begitu hitamnya rambutnya, dan tidak ada tanda-tanda bekas melakukan perjalanan yang jauh. Lalu laki-laki itu kemudian datang di hadapan Rasulullah dan duduk di hadapan Rasulullah, menyandarkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah SAW. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW, lalu menanyakan kepada beliau, "Akhbirni anil Islam." Beritakan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada sembahan yang berhak kecuali hanya Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitul Haram sesuai dengan kesanggupanmu, melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki itu membenarkan. Maka Umar bin Khattab berkata, kami sungguh heran. Laki-laki itu bertanya kemudian membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya kembali, beritakan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, iman adalah beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada takdir yang baik maupun buruk. Kemudian laki-laki itu membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah dan bertanya kembali, beritakan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika memang engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah itu melihatmu. Maka kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang hari kiamat. Ya. Maka Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang tanya. Maka Rasulullah menyampaikan kembali, kalau begitu beritakan tanda-tandanya. Lalu Rasulullah menjawab, seorang budak melahirkan dari tuannya. Kemudian sosok laki-laki yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian ala kadarnya, yang kemudian mampu membangun bangunan yang megah, yang mewah. Setelah itu Rasulullah menjawab kepada orang itu, dan orang itu kemudian beranjak pergi, meninggalkan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang tersebut? Tahukah kalian siapa orang yang datang tadi? Maka mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dan sudah selesai. Jadi apa yang dijelaskan oleh Rasulullah yang dibenarkan oleh malaikat Jibril, itu memang seperti itu ajarannya. Ikhwati fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Rasulullah SAW ditanya tentang Islam. Maka kemudian beliau menjelaskan bahwa Islam itu adalah mempersaksikan diri tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat. Dalam beberapa versi hadis yang berikutnya tentang melaksanakan ibadah haji ataupun shaum Ramadan, itu kadang ada yang duluan shaum Ramadannya, kadang ada yang ibadah hajinya dulu. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah sampai akhir hadis itu. Jadi ada beberapa lafaz yang berbeda di dalam hadis itu antara penyebutan shaum Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang iman. Apa iman itu? Maka Rasulullah menjawab, iman adalah beriman pada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu adalah iman. Lalu yang ketiga, ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, maka Rasulullah menjawab bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah
seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Lalu yang terakhir berkaitan tentang hari kiamat. Karena tidak ada yang tahu terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya di sini lain yang disampaikan oleh Rasulullah, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Karena Rasulullah sudah tahu persis bahwa yang datang itu malaikat Jibril. Artinya Rasulullah itu tidak lebih tahu daripada malaikat Jibril yang menanyakan tentang hari kiamat itu. Lalu tanda-tandanya yang ditanya. Di sini hanya beberapa tanda dari tanda hari kiamatnya. Di antaranya adalah sosok budak perempuan yang melahirkan dari tuannya. Kemudian ada sosok laki-laki ataupun seorang yang tidak punya apa-apa, berjalan tidak pakai alas kaki. Artinya orang yang tidak punya, orang miskin. Tetapi kemudian menjadi orang yang kaya raya, membangun bangunan yang tinggi. Antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Khusus yang terakhir ini, kita lihat realita hari ini sudah banyak berlomba-lomba di dalam membangun bangunan yang tinggi. Itu di antara tanda hari kiamat. Dan tanda-tanda hari kiamat begitu banyaknya, kita bisa lihat di kanan kiri kita, di depan belakang kita, dalam kehidupan sehari kita, tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Seolah kita tinggal menunggu tanda-tanda besar hari kiamat. Insya Allah nanti kalau kita ada waktu, kita bisa mengkaji tentang tanda-tanda besar hari kiamat, yang itu penting sekali untuk kita ketahui sebelum benar-benar terjadi hari kiamat. Baiklah, karena sudah kita siapin papan, kita akan manfaatkan sesuai dengan kemampuan kita untuk menjelaskannya. Mungkin ada speaker bisa saya bawa, mikrofon yang kecil bisa dipakai mungkin, karena nanti saya sambil berdiri jelaskan. Jadi tentang tingkatan dinul Islam ini mencakup 3 hal tadi, Islam, iman, ihsan. Itu fokus yang akan kita kaji, kita dalami tentang 3 hal itu, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengkaji ketiga perkara itu. Sebelum kita tuliskan, sambil menunggu, maka saya sampaikan dulu pengertian dari Islam, iman, dan ihsan. Dari pengertian 3 hal ini sesuai dengan kemampuan saya coba untuk paparkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Islam secara bahasa maknanya adalah al-istislam wal khudu' wal inqiyad. Berserah diri, tunduk, patuh. Itu makna Islam secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, makna Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minhu minasyirki wa ahlihi. Yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan, dan berlepas diri dari syirik serta pelakunya. Itu makna dari Islam, menurut istilah disampaikan oleh para ulama. Di antara ulama yang menyatakan seperti itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Coba sambil kita lihat tentang tingkatan dinul Islam, Saya tuliskan untuk takrifnya bisa dari Islam yang paling atas.
Menurut bahasa tadi sudah kita sampaikan. Istislam sama juga dengan al-hudu, al-inqiyad. Artinya istislam berserah diri, khudu tunduk, inqiyad patuh. Sedangkan menurut istilah itu kalau menurut para ulama ya bisa juga dibilang secara syariat ya, secara syar'inya. Istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Menurut istilah adalah al-istislamu lillah, berserah diri kepada Allah bitauhid dengan mengesahkannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bita'ah, dan patuh kepadanya dengan melaksanakan ketaatan. Wal bara'atu minhu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri darinya dari kesyirikan dan pelakunya. Ini saya sampaikan secara global saja. Nanti saya tuliskan dulu. Kalau ada yang belum paham nanti kita jelaskan ya. Lanjut yang kedua tentang iman. Iman menurut bahasa adalah at-tasdiq. Tasdik artinya pembenaran ya, pembenaran. Sedangkan menurut istilah ada yang mengartikan al-i'tiqad bil qalbi wal qaul bil lisan wal amal bil jawarih. Iman adalah pembenaran, sedangkan menurut istilah iman adalah keyakinan yang ada di dalam hati. I'tiqad bil qalbi wal qaul bil lisan, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Nah, ini takrif dari iman yang kau semuanya harus tercakup ini dari pengertian iman. Tidak boleh kita ambil satu saja kemudian ditiadakan yang lain, karena mencakup semuanya. Untuk takrif dari ihsan kita ambil dari hadis Rasulullah ini. Ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, namanya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya maka ketahuilah maka Allah melihat. Ini takrif ya. Nanti sebentar kalau kita sudah cukup memahami, kita akan maju kepada tingkatan ya. Nanti saya akan tulis secara berbalik.
Sudah dipahami Pak ya? Mohon maaf pakai Arab aslinya nih Pak ya. Ya, kalau Indonesianya nanti sudah terjemahan. Saya pakai Arabnya aslinya ya. Jadi takrifnya seperti ini ya. Enggak usah dihafalkan, enggak apa-apa Pak. Enggak ada ujiannya nanti ya. Cukup dipahami ya. Kita dengarkan, kita simak, kita perhatikan, kita pahami. Kalau sudah cukup, saya hapus. Atau ada yang bantu menghapus karena goyang sambil saya jelasin. Tingkatan dinul Islam, kita berbicara tentang 3 hal ini. Mencakup Islam, iman, dan ihsan ya. Nah, nanti akan kita coba kasih gambaran supaya lebih jelas ya, antara 3 tingkatan ini ya. Nanti saya akan berupaya untuk menggambarkan dari yang paling bawah kalau tingkatannya. Tapi kalau kita mau gambarkan secara global, bisa kita langsung padukan antara Islam, iman, dan ihsan. Saya akan gambarkan langsung pada dua gambaran ya. Saya buat ada bulatan di sini. Kalau kita bicara tentang tingkatan ya. Mau pakai bahasa Arab atau Indonesia Pak ya? Indonesia nggak apa-apa ini, karena cuma gambar ya. Yang pertama saya gambarkan di sini dilihat dari materi. Yang kedua saya buat gambar dilihat dari cakupan pemilik. Kalau dilihat dari materi, maka Islam itu ada posisi yang paling dalam. Di sini Islam. Nah, di posisi yang kedua ini letak iman. Posisi yang ketiga ini ihsan. Secara materi, cakupan, makna atau kandungan dari istilah Islam, iman, ihsan. Maka Islam itu cakupannya yang paling kecil, yang paling sedikit. Jadi kalau orang itu baru mendapatkan sebagian, jangan langsung kemudian dia menyatakan saya benar-benar sudah iman, sudah beriman dengan keimanan yang tinggi. Itu dibantah oleh Allah ketika orang Arab Badui datang. Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui menyatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakanlah kami belum beriman tapi kami sudah berislam. Karena baru bagian kecil yang sudah ditunaikan ya. Yang di atasnya atau cakupan di luarnya ada iman. Jadi cakupan materi iman itu lebih luas daripada Islam. Iman lebih luas daripada Islam. Maka orang yang punya keimanan sudah otomatis dia punya keislaman. Orang yang punya keimanan otomatis dia punya keislaman. Yang cakupan paling luar itu adalah ihsan. Kalau orang sudah memiliki ihsan, sudah otomatis iman dia miliki, Islam apalagi. Kalau orang sudah mencapai derajat ihsan, keimanan sudah pasti dia miliki, apalagi keislaman. Jadi tingkatannya sudah tinggi. Adapun kalau dilihat dari pemiliknya, maka yang paling dalam ini adalah langsung pemiliknya ya, muhsin.
Di luarnya ada mukmin. Yang paling luar muslim. Nah, ini membacanya gimana, Pak? Muhsin itu jumlahnya lebih sedikit daripada mukmin. Mukmin itu jumlahnya lebih sedikit daripada muslim. Lah keumuman orang masuk di sini muslim misalnya. Bahkan ada yang di luar ini ngaku Islam tapi nggak sholat. Nah, dia nggak masuk di sini. Nggak masuk di cakupan tingkatan ini. Ngaku Islam nggak sholat. Ya. Ngaku Islam nggak menunaikan zakat. Ngaku Islam nggak melaksanakan shaum Ramadan. Ya. Ngaku Islam nggak mau menunaikan ibadah haji padahal mampu. Ini kalau kita gambarkan ya. Kalau berbicara tentang nanti perbedaan antara Islam, iman dan ihsan, maka nanti kita gambarkan juga di bawahnya bisa. Ini saya tekankan dulu dari cakupan materinya. Ya, cakupan materi dengan pemilik. Jadi berbalikan. Kalau cakupan materi, ya, materi Islam itu lebih kecil, lebih sempit daripada materi keimanan. Sehingga cakupan materi keimanan itu lebih luas daripada Islam. Cakupan materi iman lebih sedikit, lebih kecil daripada cakupan ihsan. Cakupan materi ihsan dia lebih luas, lebih mencakup daripada iman, begitu juga dengan Islam. Maka kalau ditinjau dari kekhususan dan keumuman, Islam itu kalau dilihat dari cakupannya dia lebih umum, ya, lebih umum. Nanti kita hubungkan sekalian kalau dilihat dari khusus dan umum langsung dari pelakunya saja, ya, biar tidak bingung ya, dari pelakunya. Dilihat dari keumuman dan kekhususan, maka ihsan ataupun muhsin itu lebih khusus daripada mukmin. Maksudnya orangnya lebih sedikit, ya. Orangnya lebih terpilih, ya. Tidak semua mukmin itu menjadi muhsin. Tidak semua mukmin itu menjadi muhsin. Muhsin ini orang pilihan, ya. Orang-orang tertentu. Ya, dia sudah mencakup derajat Islam sudah dimiliki, iman sudah dimiliki, ihsan sudah dia miliki. Maka orangnya dikatakan muhsin. Antara muhsin dengan mukmin seperti itu. Nanti begitu pula mukmin dengan muslim. Maka kalau dilihat umum dan khususnya, seorang mukmin itu lebih khusus daripada muslim. Muslim lebih umum daripada mukmin. Bingung nggak, Pak? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Lihat gambar aja ini, soal sudah cukup. Itu kalau kita membahas dari tingkatan kemudian cakupan umum dan khususnya. Kemudian sedikit perlu kita gambarkan perbedaan antara Islam dengan iman yang dijelaskan oleh para ulama kita. Apa perbedaan antara Islam dengan iman? Para ulama kita menyebutkan, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab Tauhid, khususnya jilid yang kedua dalam pembahasan masalah takrif antara Islam iman ini. Kalau kita berbicara tentang perbedaan antara keduanya, maka ada dua tinjauan. Perlu ditulis atau enggak? Saya sampaikan aja dulu. Islam dan iman, kalau kedua-duanya disebut dalam satu nas, ayat Al-Quran ataupun hadis, maka dua penyebutan istilah ini memiliki makna yang berbeda. Tetapi kalau hanya satu saja disebut, misalnya dalam satu ayat dikatakan tentang iman saja, atau dalam satu ayat, dalam satu hadis disebutkan hanya tentang Islam saja, salah satu saja disebut,
maka makna Islam dan iman memiliki makna yang sama. Ketika Islam saja disebut, mencakup juga keimanan di dalam penyebutan Islam itu. Sebaliknya, hanya iman saja yang disebut, maka mencakup juga keislaman yang ada di dalam penyebutan istilah itu. Adapun kalau berbeda penyebutan, hanya disebutkan Islam saja, ya. Sebutkan Islam saja. Maka makna Islam itu diartikan dengan amalan lahiriah. Kalau iman saja disebut, iman dan Islam ini disebut berdua ya, maka makna Islam itu adalah diterjemahkan dengan amalan lahir atau lahiriah. Sedangkan makna iman disebutkan dengan amalan batin. Amalan batin atau amalan hati, kita kenalnya dengan seperti itu. Coba kita kembali kepada hadis tadi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Islam, antas syahada la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, kemudian menunaikan salat, di sini syahadat. Tingkatannya nanti masuk rukun Islam ya. Ini rukun Islam, syahadat, salat, zakat, siam Ramadan, haji. Ini amalan-amalan lahir. Sedangkan iman itu amalan batin. Amalan batin itu banyak sekali ya. Kalau di dalam hadis tadi ya, tentang rukun iman ada 6. Maaf kalau nggak rapi karena papannya terbatas. Saya buru-buru juga. Iman kepada Allah. Dua, 3, 4, 5, 6 sama gitu ya. Malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, takdir. Ini diantaranya. Jadi di dalam hati ini, iman kepada Allah. Di mana kita mengetahui keimanan seorang? Dalam hati. Tentang Allah, malaikat, kitab, Rasul. Begitu juga nanti kalau kita padukan antara amalan lahiriah dengan amalan batin, amalan anggota badan dengan amalan hati, yang itu saling berkaitan. Tapi yang menjadi penentu adalah amalan hati. Amalan hati itu banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang amalan, maka akan terbagi menjadi 2. Ada amalan hati, ada amalan anggota badan ya. Ini di luar ucapan ya. Ada ucapan hati, ucapan lisan. Ada amalan hati, amalan anggota badan. Nah, amalan anggota badan sudah jelas, itu contoh-contohnya ya. Ada sholat, zakat, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan lain sebagainya. Dengan perbuatan kita melakukan tindakan yang didasari atas dasar syariat dengan anggota badan kita, itu namanya amalan lahiriah. Sedangkan amalan hati tidak nampak ya. Walaupun efek ataupun akibatnya bisa nampak dengan lahiriah, tetapi hakikatnya amalan hati itu nggak bisa kita perlihatkan kepada orang.
Bisakah kita menilai keikhlasan seseorang? Wah, si fulan ini ikhlas betul ini bersedekah. Bagaimana? Sembunyi-sembunyi. Padahal ternyata nggak bersedekah, dia cuma menyembunyikan kota infak atau ngamankan kota infak. Ya, dikira bersedekah, cuma ngambil kota infak. Ya, sembunyi-sembunyi ya. Kita tahukah keikhlasan seorang, kesabaran seseorang, begitu besarnya tawakalnya dia kepada Allah, atau tentang khusyuk, tawadhu, takwa, berharap kepada Allah, rasa takut kepada Allah? Kan nggak bisa digambarkan, nggak bisa dinilai dengan lahiriah. Wah, takut sekali kepada Allah, ya kan nggak bisa. Ya. Walaupun secara lahiriah dampak ataupun efek ya dari amalan batin itu akan nampak. Pancaran dari amalan hati itu akan nampak dari realisasi amalan anggota badan kita. Orang yang amalan hatinya lurus, ikhlas, tawadhu, khusyuk kepada Allah, nggak bakal dia mau nampak-nampakkan amalan secara lahiriahnya, nggak bisa. Ya. Makanya boleh jadi kalau orang amalan lahiriahnya itu cenderung kayak dibuat-buat, tidak benar, itu yang salah boleh jadi hatinya. Dia belum benar amalan hatinya. Seorang mau sholat, ya nampak sekali dikeraskan, bahkan terganggu sebelah kanan kirinya. Kenapa? Karena berulang-ulang takbirnya. Alasannya belum masuk niatnya. Ya. Allahu Akbar. Gitu. Diulang lagi. Allahu Akbar. Begitu terus. Boleh jadi karena hatinya dia belum benar. Apa sudah dia luruskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau orang hatinya benar, sudah lurus, tidak akan menampak-nampakkan amalan dengan anggota badan. Karena penilaian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas di dalam sholatnya, orang tidak memamerkan, tidak mengharapkan penilaian orang, tidak mengharapkan supaya orang itu melihat, supaya orang itu mendengar. Hanya fokus kepada Allah. Terserah orang mau menilai saya seperti apa, yang penting amalan saya lakukan ikhlas karena Allah. Dia bersedekah juga tidak dinampak-nampakkan, ya. Tidak diminta untuk diumum-umumkan dan lain sebagainya, apalagi minta dicantumin nomor 1, ya. Merasa dirinya paling banyak bersedekah gitu ya. Nanti siapa tahu orang di belakangnya sedekahnya lebih besar, infaknya lebih besar dari dia, ada di nomor 10, ya dia malu. Mungkin turunkan saya, ya besoknya turunkan saya nomor 11, ya. Karena merasa di bawahnya yang nomor 10. Nah itu karena dari awal sudah tidak ikhlas, sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fadillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini gambaran tentang tingkatan dinul Islam. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam. Secara umum kaum muslimin ketika dia sudah bersahadat, sudah masuk Islam, dia memiliki Islam itu. Nanti Islam juga bertingkat-tingkat gitu. Kaum muslimin itu keislamannya juga bertingkat-tingkat. Kaum mukminin berimannya itu juga bertingkat-tingkat. Orang ihsan juga seperti itu. Tapi setidaknya ketika seorang itu sudah mencapai kesempurnaan iman misalnya, ataupun dia sudah benar-benar bisa mendudukkan diri di hadapan Allah ketika beribadah kepadanya, seolah-olah Allah melihatnya. Kalau dia tidak melihat Allah, benar-benar dia yakini bahwa Allah itu melihatnya, maka sudah bisa masuk dalam kategori orang yang ihsan kepada Allah, para muhsinin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita juga kalau mau mendalami masing-masing tingkatan ini, ya kita perlu kaji di dalam ayat-ayat Al-Quran secara rinci ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang saya sebutkan paling utama tadi hadis dari Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang cukup panjang itu. Nah nanti kan ada juga hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi ataupun yang lainnya. Bunyal Islam ala khamsin. Begitu juga kadang hanya menjelaskan secara umum dari bagian tentang amalan-amalan di dalam Islam itu, ya, ataupun sebagian dari keimanan. Karena hadis, ya, ayat Al-Quran secara umum kita tahu 6 ribuan gitu ya, 6.300 berapa?
Kalau orang itu menggampangkan, enggak dihitung itu kalau 6.666. Ya. 6272 ya. 6263 kayaknya. Ya. Nanti silahkan dihitung ya. Kalau enggak percaya dihitung sendiri. Perbedaannya antara basmalah itu masuk dari bagian surat ataupun tidak ya. Nanti perbedaannya jumlahnya 114 ya. Karena ada 114 surat yang masing-masing diawali dengan basmalah. Yang jelas kalau Al-Fatihah itu ya masuk basmalahnya ya. Ayat pertama basmalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya, ayat ke-7. Jadi Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah ada 200 berapa? 86. Begitu seterusnya. Ya. Itu silahkan dihitung kalau mau tahu jumlah ayat Al-Qur'an ya. Sebenarnya sekarang mau menghitung ayat Al-Qur'an enggak serumit itu juga ya, sudah ada aplikasi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kalau kita pelajari, memang masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihan ulama dahulu dengan metode tradisional itu mereka antusias, semangat untuk belajar kitab, menghafal dan lain sebagainya. Lah sekarang dengan fasilitas yang serba canggih, itu jarang di antara kita yang mau menghafal ayat Al-Qur'an, mau menghafal hadis Rasulullah, jarang. Kenapa? Nanti kalau ada ayat tinggal dicari, klik tulisan ini, dicari, ketemu kan? Tanya Mbah Google, ketemu itu. Ditulis mau cari apa tentang Islam, keluar semua tentang Islam. Mau tulis Arabnya, mau tulis Indonesianya, mau pengertiannya dan lain sebagainya, keluar semuanya. Tapi kadang ya nggak ada ilmu yang masuk ke dalam otak dia, apalagi ke hati dia, karena ngandalkan alat saja. Nanti kalau sudah ditutup, kalau mau diuji ataupun ditanya, bisa saja dia akan lupa dengan mudah ya. Karena dia tidak benar-benar serius sungguh-sungguh menghafal. Lah metode saja untuk mencari ilmu antara dulu dengan sekarang begitu berbeda ya. Di zaman dulu seorang mencari ilmu bahkan satu hadis sekalipun ya, itu harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang jauh. Ada di antara sahabat Rasulullah SAW berjalan dari Madinah ya, mengendarai kuda ataupun onta sampai 1 bulan untuk mencari ilmu yang dimiliki oleh seorang sahabat yang tinggal di Syam. Itu berjalannya 1 bulan hanya pengen mendapatkan 1 hadis. Nah sekarang kita mau cari 1000 hadis dalam 1 waktu bisa. Tapi apa yang kita dapatkan? Ya. Faedah, manfaat, hikmahnya sangat berbeda. Dan juga barokah yang ada itu juga berbeda. Karena nilai perjalanan dari orang yang mencari ilmu pun akan dinilai fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Nah, sekarang kira-kira kalau kita mencari hadis, mencari ilmu semata dengan Mbah Google, fisabilillah enggak ya? Belajarnya tanya Mbah Google ataupun ya metode buka-buka website saja, itu fisabilillah atau enggak gitu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Tinggal niatnya. Ya, tinggal niatnya. Sekarang kadang kalau memang kita kesulitan untuk mencari ilmu misalnya. Sekarang ilmu para ulama itu amat mudah untuk kita dapati. Kalau dulu kan metode talaki, metode mencari ilmu itu yang sangat kuat, sangat mereka jaga, datangi langsung para ulama. Nah sekarang di rumah saja bisa mengaji. Ngapain datang ke masjid ya. Buka saja YouTube, mau cari ustadz siapa, kita yang ngatur. Lah kalau di masjid sini cuma ustadz itu aja yang ngisi gitu ya. Lah di YouTube sudah bertebaran ustadz ya, mau yang berjenggot, mau yang tidak pakai jenggot, mau jenggotnya tebal, mau jenggotnya tipis dan lain sebagainya. Kita yang nyetel, mau ngatur cari ceramahnya, ustadz siapa, syekh siapa, tentang apa, ada itu di YouTube, tinggal kita cari. Lah kalau memang seorang itu punya kendara, ya, misalnya dia sama sekali tidak bisa menghadiri majelis ilmu dan lain sebagainya, apakah karena sakit, ya, ataupun karena udzur syar'i yang lain, yang itu berbeda nilainya kalau tidak ada udzur, ya, berbeda nilainya. Orang yang berjihad di jalan Allah saja berbeda, ya, yang memiliki udzur dan yang tidak. Ya. Ya. Di masa Rasulullah juga seperti itu. Ya. Beda di masa Rasulullah dengan sekarang amat besar ya, perbedaannya.
Kalau di zaman Rasulullah SAW mereka berlomba semua pergi ke medan jihad. Lah sekarang berlomba semua untuk diam diri gitu. Ketika diserukan jihad dan lain sebagainya, bahkan jihad dibilang fitnah, ya, itu paham radikal, ya, orang yang membela kaum muslimin di Palestina, di Suriah dan lain sebagainya. Itu fitnah di akhir zaman itu luar biasa gitu. Sehingga orang-orang itu semakin ragu untuk berpijak pada kebenaran. Karena para penyeru-penyeru kebatilan itu semakin merebak, ya, dan tidak terbendung, maka harus diimbangi. Gitu. Setidaknya ketika ada kebatilan kita berusaha untuk menutup, ya, dengan kebenaran. Makanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidak ada kebatilan itu dilakukan ataupun kebid'ahan itu dilakukan kecuali karena ada sunnah yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sedikit saja kalau kita tambahkan misalnya tentang cakupan ataupun tingkatan keimanan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah." Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Rasulullah pernah bersabda bahwa keimanan itu mencakup 60 sekian cabang atau 70 sekian cabang. Rasulullah menyebutkan seperti itu dan tidak ada satu hadis pun sejauh pengetahuan saya yang menyebutkan secara rinci dari 60 sekian ataupun 70 sekian dalam satu hadis. Jadi hadis itu sifatnya global yang ada di dalam hadis tersebut. Adapun kalau kadang Rasulullah menyebutkan secara rinci, itu juga bagian-bagian dari keimanan yang ada. Kalau di situ kan disebutkan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Begitu juga di antara yang tinggi dan paling rendah itu. Maka Rasulullah katakan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi tingkatan dari keimanan itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu paling tinggi. Maka memperjuangkan kalimat la ilaha illallah adalah perjuangan yang paling tinggi. Dan itu perjuangan hidupnya manusia di dunia. Ditegakkannya langit, ditegakkannya bumi, diutusnya para utusan, diciptakannya manusia dan jin untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka itu tingkatan iman yang paling tinggi. Adapun yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Menjauhkan hal yang bisa mengganggu kaum muslimin dari jalanan. Mengganggu jalanan kaum muslimin. Apakah itu batu, duri, pecahan beling dan lain sebagainya yang ada di jalanan, ketika kita singkirkan itu merupakan bagian dari keimanan. Ketika kita melakukan berarti kita melakukan bagian atau cabang dari keimanan. Wal haya'u, dan riwayat yang lain disebutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu itu merupakan bagian dari iman. Jadi antara yang paling tinggi dengan paling rendah di situ ada malu. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama kaum muslimin, mendahulukan saudaranya dan lain sebagainya. Itu bagian dari keimanan yang ada di dalam. Jadi banyak sekali cabang-cabang keimanan itu. Maka nanti juga berpengaruh antara iman yang paling tinggi ataupun iman pokok dengan iman yang rendah. Itu pengaruhnya juga berbeda terhadap diri seorang. Kalau seorang itu meninggalkan iman yang pokok atau tingkatan iman yang paling tinggi, maka itu bisa membatalkan keimanan dia. Dia bisa menjadi kafir. Ya. Seorang yang meninggalkan syahadat jelas kafir, ya. Murtad. Tapi seorang yang meninggalkan cabang iman tidak kemudian dikafirkan, ya. Ataupun melakukan perbuatan dosa-dosa yang ada di dalamnya selama pokok ataupun inti dari keimanan, dasar keimanan itu dia masih punya, maka para ulama Ahlussunnah menetapkan tidak dikafirkan. Jadi kalau kita menyinggung sedikit tentang cakupan yang ada di dalam iman, kemudian konsekuensi ketika meninggalkan, ya, ada yang dihukumi sebagai kafir kalau memang dia meninggalkan dasar atau pokok dari keimanan. Tapi kalau cabang, apalagi cabang yang rendah, misalnya dia tidak menyingkirkan, ada batu di jalan dia tidak singkirkan, wah batal keimanannya. Tidak. Tapi dia berkurang keimanannya, ya.
tidak sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa pemaparan yang saya sampaikan ini setidaknya membuka wawasan bagi para jamaah sekalian tentang tingkatan dinul Islam. Dan saya yakin masih belum puas terhadap materi ini, dan itu yang saya harapkan. Karena ketika kita puas terhadap satu ilmu, kita tidak akan menimba ilmu lagi, sudah mencukupkan diri. Dan itu justru menunjukkan kekurangan kita. Ketika kita merasa sangat miskin, sangat kurang akan ilmu, itu insya Allah menunjukkan akan keseriusan kesungguhan kita dan nilai terlebih dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha terus untuk mendalami ilmu, untuk mencari ilmu syar'i yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan terlebih adalah mengikuti apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatian saya ucapkan jazakumullah khairan, dan atas segala hilafnya saya istighfar pada Allah, kemudian minta maaf pada jamaah sekalian. Ya, semoga yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini Allah memberkahi ilmu kita dan juga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.